Assalamualaikum. Nepangkeun Abdi Rafael Ailani ngiring bingah tiasa patepang sareng saderek-saderek. Kanggo sababaraha dinten kapayun, Abdi bade ngabahas masalah pandemi nu tos dipayun ngalangkungan wilayah Hindia Belanda. Pandemi ieu tos katelah pagebluk. Nularkeunana enggal nepi tiasa nyebabkeun ribuan jalmi pupus kusabab pandemi ieu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pagebluk Hindia Belanda. Pandemi pertama disebabkan oleh wabah kolera pada abad 19. Pada tahun 1817, kolera mulai muncul di daerah sekitar Sungai Gangga, India. Lalu, menyebar ke hampir seluruh negara di Asia, sehingga pandemi ini dikenal sebagai pandemi kolera Asiatik. Kolera atau diare akut disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang menyerang pencernaan manusia. Kolera masuk ke daerah Jawa pada tahun 1819 karena adanya hubungan dagang antara daerah Jawa dengan India. Daerah pertama yang diduga terkena penyakit kolera adalah di daerah sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Batavia, Semarang, hingga Surabaya. Di Batavia dengan lingkungan yang kotor dan dengan kualitas air tanah dan kanal di Batavia yang sudah menurun seabad sebelumnya, disebabkan oleh limbah manusia yang dihasilkan dibuang begitu saja di kanal. Kondisi lingkungan yang buruk dan pemukiman yang padat dapat meningkatkan berkembangnya penyakit kolera. Pengetahuan masyarakat yang minim mengenai asal mula penyakit dan bagaimana cara menangani membuat penyakit ini semakin sulit untuk dicegah. Pada tahun 1821, sudah ada sekitar 125.000 orang di Jawa tewas karena penyakit ini. Dan lagi, epidemi 1820 sampai 1821 itu baru babak awal dari beberapa epidemi kolera yang mengguncang Hindia Belanda hingga paruh pertama abad ke-20. Epidemi yang paling parah adalah epidemi 1909 sampai 1911, bermula di Jambi, wabah lalu menyebar ke daerah lain di Sumatera, Jawa, dan Madura. Dalam tahun 1910, sudah diperkirakan 60.000 jiwa tewas di Jawa dan Madura. Pemberantasan kolera mengalami kemajuan saat bakteriolog Jerman berhasil meneliti kuman Vibrio cholerae. Bakteri berbentuk koma itu diketahui mempunyai flagel sehingga aktif bergerak. Ia biasa dijumpai pada tinja atau muntahan penderita kolera. Bakteri ini seringnya mencemari air sumur dan kanal yang kotor atau terbawa oleh lalat. Maka segera ketahuan bahwa kebiasaan mandi, mencuci, dan kakus di sungai yang terkontaminasi atau meminum air sumur yang tidak dimasak terlebih dahulu ikut andil bagi cepatnya penularan penyakit ini. Statistik juga menunjukkan bahwa wabah kolera umumnya meledak pada musim kemarau saat ini, saat air bersih sulit didapat. Selanjutnya terjadi wabah pes. 6 tahun berselang, pagebluk tersebut terjadi di Malang. Hal ini berawal ketika tahun 1910 pemerintah kolonial mengimpor beras dari Rangon, Myanmar. Beras impor tersebut masuk ke Hindia Belanda, yang kini bernama Indonesia. Namun pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dikirim ke Malang. Pemerintah saat itu sempat berdalih jika terdapat wabah pes. Mereka menganggap tikus yang ada di Myanmar berbeda dengan tikus lokal, sehingga tidak mungkin menyebarkan penyakit. Tapi masalahnya, kutu-kutu tersebut bisa beradaptasi dengan tikus di Malang, sehingga penyakit cepat menyebar. Setelah tiba di Malang, beras-beras tersebut disimpan di dekat stasiun, dan tikus mulai berpindah ke pemukiman warga. Di tengah jalan, sebagian tikus mati, dan kutu yang menginfeksikannya mencari tikus lokal sebagai inang baru. Wabah itu pun mulai menyebar dan menyebabkan kematian. Berdasarkan laporan kolonial, jumlah korban pes pada tahun 1911 mencapai 2.000 orang. Jumlah tersebut berbeda dari laporan surat kabar yang menyebut pagebluk ini menewaskan lebih dari 2.000-an orang. Setiap tahun, korban wabah pes semakin melonjak. Tahun 1913, tercatat 11.000 orang dan meningkat
tahun setelahnya menjadi 15.000 orang. Pemerintah kolonial sempat menerapkan isolasi atau lockdown atas permintaan Direktur Dinas Kesehatan pada masa itu. Namun upaya tersebut mendapat pertentangan dari perusahaan perkebunan tebu, gula, dan tembakau. Perusahaan protes kepada Dinas Kesehatan Masyarakat karena kulit dari Malang tidak boleh bekerja. Menurutnya, faktor ini menjadi penyebab tingginya jumlah korban karena upaya isolasi gagal. Selanjutnya ada flu Spanyol atau sering disebut sebagai wabah influenza. Wabah ini menjangkit hampir sepertiga masyarakat di dunia. Negara pertama yang diduga terkena wabah ini adalah Amerika. Dinamakan flu Spanyol karena saat itu Spanyol adalah negara netral, karena negara Spanyol adalah negara yang pertama kali memberitakan wabah flu ini. Wabah influenza menyerang daerah Hindia Belanda pada abad ke-20 yang disebabkan oleh kuman Pfeiffer yang diambil dari nama seorang yang ahli dalam mikrobiologi di Jerman. Pada tahun 1918 sampai 1921, jumlah masyarakat yang meninggal akibat influenza merenggut 7% dari jumlah penduduk Hindia Belanda. Uniknya, masyarakat menganggap bahwa pagebluk merupakan sebuah kutukan atau ritual adat sampai meminta pertolongan dukun dilakukan untuk mengusir penyakit. Mengkonsumsi minuman jejamuan juga menjadi meningkat karena membuat masyarakat merasa lebih kuat. Tetapi tetap saja, masih banyak masyarakat yang meninggal akibat ketidaktahuan. Salah satu faktor meluasnya flu di kawasan Hindia Belanda karena adanya sikap meremehkan dari pemerintah kolonial saat menghadapi datangnya wabah karena mereka menganggap bahwa wabah tersebut tidak akan sampai di sini. Dan ternyata wabah ini sampai pada pertengahan 1918 dan dalam waktu yang singkat, akhir tahun 1919 sudah menyebar ke daerah timur Indonesia. Dalam mencegah penyebaran penyakit semakin luas, Kepala Dinas Kesehatan Belanda memperingatkan untuk menutup pelabuhan dan mengkarantina masyarakat. Tapi hal ini ditentang oleh perusahaan kapal laut, karena jika ditutup, bisnis mereka akan terancam. Pemerintah kolonial ternyata lebih mementingkan laju transportasi dan manusia berjalan, sehingga mengakibatkan wabah itu semakin meluas hingga ke seluruh Hindia Belanda. Saat terjadi wabah ini, kawasan Pulau Jawa berbagai upaya dilakukan, diantaranya mengkarantina warga, mewajibkan warga untuk menggunakan masker, hingga tidak boleh adanya perkumpulan masyarakat. Tapi sayangnya, hal ini terjadi diskriminasi antara pasien pribumi dengan pasien kebangsaan Eropa. Dan sekarang terjadi lagi pandemi COVID-19 yang memakan banyak korban jiwa, khususnya di Indonesia. Virus COVID ini diduga berasal dari Wuhan, China. Pada awalnya masih dianggap remeh oleh warga negara Indonesia, tapi sampai tanggal 2 Maret 2020, terdeteksi ada 2 orang tertular dari warga negara Jepang. Pada 9 April, virus ini sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Sampai tanggal 22 Maret 2021, Indonesia telah melaporkan ada 1.465.928 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 39.711 kematian. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Pada awalnya, masyarakat sudah mulai menuruti sistem pemerintah untuk mengkarantina diri di rumah dan untuk mengurangi terjadinya penyebaran wabah ini. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai kembali beraktivitas seperti biasa karena faktor ekonomi. Pandemi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara lain semakin melemah. Banyak masyarakat yang terkena PHK dari pekerjaannya, mulai dari membuka usaha baru dengan berdagang. Masyarakat saat ini sudah banyak yang tidak lagi peduli dengan wabah ini. Mereka lebih memilih untuk bekerja karena masyarakat tidak mendapatkan kepastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sampai kapan kita akan di rumah saja. Coronavirus ini
dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari gejala ringan sampai gejala yang berat. Tidak menutup kemungkinan menyebabkan kematian pada orang tertentu yang mudah terserang virus ini. Virus ini sebenarnya menyebabkan adanya infeksi pernafasan akut disertai dengan demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, dan pneumonia. Tapi saat ini, para peneliti sudah berhasil menemukan vaksin untuk virus COVID-19. Sehingga kita dapat berharap agar masalah pandemi ini dapat cepat berakhir dan aktivitas dapat kembali normal seperti sedia kala. Penemuan vaksin dilakukan oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat. Dengan mitranya, perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech, mengumumkan bahwa vaksin fase ketiga ini menunjukkan kemajuan sebesar 90% untuk melawan virus COVID ini. Dengan begitu, diketahui bahwa pagebluk atau pandemi pasti akan ada setiap 100 tahun atau kurang lebih 10 tahunan. Hal ini menuntut masyarakat untuk berganti pola hidup. Jika masyarakat pada saat pertama kali menghadapi masalah ini, masyarakat masih bersifat acuh dalam menangani pandemi saat ini. Masyarakat, terutama remaja, masih berani melakukan perkumpulan walaupun pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat tetap di rumah. Sekolah pun sudah mulai meliburkan siswa-siswinya dan dalam pembelajaran dilakukan secara jarak jauh menggunakan media sosial. Saat pertengahan, masyarakat mulai kebingungan kapan pandemi ini akan berakhir karena akan mengancam perekonomian karena kurangnya pemasukan. Tapi masyarakat mulai mendengarkan pemerintah untuk berada di rumah, dan ternyata pandemi ini tidak sedikit mengakibatkan masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena di-PHK oleh perusahaan. Dan tentunya beberapa perusahaan yang tidak mampu bertahan sampai akhirnya terpaksa untuk gulung tikar, karena tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi ini. Masyarakat mulai tidak mendengarkan pemerintah, mulai kembali beraktivitas seperti biasa, tidak menggunakan protokol kesehatan dengan baik, dan mulai berjualan. 这种管状病毒可引起各种症状，从轻微症状到严重症状，并不排除某些容易受影响的人死亡的可能性。我建议不要接触这种病毒。如果没有经济利益，人们就待在家里。这就是你们当然必须使用口罩，保持距离，并经常洗手。 Hatur nuhun, mugia sadayana di lungsuran sararehat sareng sumanget. Ulah hilap di mana oge ayana tetep nyumponan protokol kesehatan.